لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayah kepada kita sehingga Allah Subhanahu wa taala melangkahkan kaki kita untuk selalu thalabul ilmi, untuk selalu mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda-sabda Nabi-Nya sallallahu alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam Ibnu Majah, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang dia berjalan dan di dalam perjalanan tersebut dia menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya dia untuk memasuki surganya. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memasuki surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Sesungguhnya manusia di dalam kehidupan ini hanya menginginkan satu, yaitu kebahagiaan. Tetapi mereka ini berbeda. Pandangan mereka, persepsi mereka terhadap kebahagiaan. Entah itu orang mukmin, entah itu orang kafir, entah itu orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, entah itu orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, entah itu orang yang beriman, entah itu orang yang kafir, semua mereka menginginkan yang satu, yaitu kebahagiaan. Tetapi persepsi mereka dalam menanggapi, dalam memahami arti kebahagiaan berbeda-beda. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwasannya kebahagiaan itu dengan mendapatkan harta yang banyak. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwasannya kebahagiaan tersebut dengan mendapatkan syahadah, yaitu ijazah. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwasannya kebahagiaan ini mendapatkan kedudukan yang tinggi di dalam masyarakat. Memang tanggapan mereka, persepsi mereka tentang kebahagiaan tersebut benar tidak sepenuhnya. Sesungguhnya orang yang mempunyai harta yang banyak, kelak pada suatu saat harta tersebut akan hilang. Dan orang yang punya kedudukan yang tinggi, suatu saat entah Allah mengambilnya secara paksa atau Allah mengambilnya secara perlahan, pasti kedudukan itu akan hilang. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat ke-55, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum, innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tashaqqa anfusuhum wa hum kafirun." Wahai Muhammad, janganlah anak-anak mereka dan harta-harta mereka membuatmu kagum. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Sesungguhnya Allah dengan anak-anak mereka dan harta-harta mereka ingin mengazabnya ketika kehidupan mereka di dunia. Wa tashaqqa anfusuhum wa hum kafirun. Dan ketika nyawa mereka diangkat, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan mereka dalam keadaan kafir. Sedangkan orang apabila mati dalam keadaan kafir, maka dia akan khalidan fil nar. Dia akan kekal dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat
Al-Baqarah ayat 101 sampai 162, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika 'alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha fala yukhaffafu 'anhum al-'adzabu wa lahum yunzarun. Sesungguhnya orang-orang kafir, sedangkan mereka mati dalam keadaan kekafiran, mereka akan mendapatkan laknat Allah dan laknatnya para malaikat dan laknatnya para manusia sekalian semua. Fala yukhaffafu 'anhum al-'adzab wa lahum yunzarun. Dan mereka akan kekal dalam laknat tersebut dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala, wa hum yunzarun. Dan mereka tidak akan diberikan ketangguhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 91, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuqbal min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bihi ulaika lahum 'adzabun alimun wa ma lahum minan nasirin. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam kekafiran, maka tidak akan diterima taubat mereka dari salah satu mereka, meskipun mereka mendatangkan satu emas bumi yang penuh dengan emas, mereka berikan kepada Allah, walau istadabi, maka tidak akan terima oleh mereka, dan mereka akan kekal di dalam neraka dan mendapatkan azab yang pedih, dan mereka bukan termasuk orang yang ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang kafir. Mereka memandang sesungguhnya kehidupan yang berbahagia itu adalah di dunia. Mereka tidak memahami, tidak mempercayai dan mengimani apa itu kehidupan akhirat, sehingga mereka tidak mengerti di mana kehidupan yang sebenarnya, di mana kehidupan kebahagiaannya sebenarnya. Makanya ada salah seorang syair berkata, walaysa ar-sa'adati jam'a malin walakinna at-taqiyyu was-sa'id. Bukanlah aku melihat bahwasanya kebahagiaan itu dengan mengumpulkan banyak harta. Sesungguhnya kebahagiaan itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaysa as-sa'idu tus'idu dunyahu inna as-sa'ida alladhi yanju minan nar. Bukanlah kebahagiaan itu dengan dia mendapatkan kehidupan di dunia, dia mendapatkan kehidupan yang tinggi, mendapatkan kehidupan yang tinggi, mendapatkan harta yang banyak. Inna as-sa'ida alladhi yanju minan nar. Sesungguhnya kebahagiaan itu apabila mereka itu lolos atau selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, yaitu api neraka. Apabila seseorang sudah terlepas dan lolos dari api neraka, mereka akan mendapatkan kehidupan. Di dalam surat Al-Imran ayat 175, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Sesungguhnya pahala kalian akan disempurnakan kelak di hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dia itu diangkat dari api neraka, diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, faqad faz, maka dia itulah orang yang menang, itulah orang yang sukses. Maka Allah melanjutkan dalam firman-Nya, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia ini hanyalah senda gurau dan permainan saja. Itulah kehidupan dunia. Makanya Syekh As-Sa'di rahimahullah menyebutkan dari beberapa asbab kebahagiaan seseorang di dunia atau di akhirat. Yang pertama yaitu dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan amal saleh. Orang yang selalu beriman kepada Allah dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberikan kehidupan yang hakiki, akan mendapatkan kehidupan yang bahagia di dunia atau di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-97, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani alladhi kanu ya'malun." Barang siapa yang dia beriman dan melakukan amal saleh, entah itu orang laki-laki, entah itu orang perempuan, maka dia akan mendapatkan hayatan thayyibah. Allah akan memberikan kehidupan yang baik.
Makanya Ibnu Abbas, yaitu salah satu mufassir Rasulullah SAW, yang telah didoakan oleh Rasulullah SAW, Allahumma alimhu ta'wil, ya Allah faqihu fid din wa alimhu ta'wil, pahamkanlah dia terhadap agama dan ajarilah dia ilmu tafsir. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani alladzi kanu ya'malun, maka kami akan memberikan balasan yang sempurna terhadap apa yang mereka kerjakan. Begitu juga Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, inna fid dunya la jannatun wa man lam yadkhul fiha la yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini terdapat suatu surga, dan barang siapa yang tidak memasuki surga dunia, maka dia tidak akan memasuki surga akhirat. Yang kedua yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, di antara sebab-sebab seseorang bisa berbahagia di dunia dan akhirat, yaitu dengan beriman terhadap takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang apabila dia itu beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun dia tertimpa oleh sesuatu yang tidak disukainya, maka dia tetap senang, tetap mengatakan bahwasanya inilah takdir Allah. Semua sudah tertulis 50.000 yang tahun. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, kuntu khalfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu saya berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai gulam, kami akan mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Dia mengatakan, qalu bala ya Rasulullah. Qalu ya gulam, ihfadillaha yahfadka. Wahai gulam, jagalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menjagamu. Ihfadillaha tajiduhu juga tujahaka. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Wa idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta perlindungan, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in la yanfa'uka bi syai'in illa ma kataballahu laka. Ketahuilah bahwasanya setiap manusia, entah itu jin dan manusia, berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, maka mereka tidak dapat memberikan manfaat kepadamu kecuali terhadap apa yang telah tertulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yadurruka bi syai'in la yadurruka bi syai'in illa ma kataballahu laka. Ketahuilah bahwasanya umat berkumpul dari jin dan manusia untuk memberikan mudarat terhadapmu, maka mereka tidak dapat memberikan mudarat kepadamu atau mencelakakanmu kecuali terhadap apa yang telah tertulis oleh Allah. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Sudah, pena telah diangkat dan lembaran itu telah kering. Yang ketiga, di antara sebab seseorang bisa berbahagia di dunia dan akhirat, yaitu dengan dia memperbanyak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila seseorang dia itu selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hatinya akan tenang. Makanya Syekh Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan dalam kitabnya ada 100 lebih manfaat dari dia itu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara manfaat zikir tersebut dapat menghilangkan rasa kesedihan dan ketakutan yang ada pada diri seseorang. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dia akan merasa tenang dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala hati akan menjadi tenang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, fadkuruni adkurkum. Ingatlah aku, maka aku akan ingat kepadamu. Makanya ketika itu ada seorang datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat alayya, fa akhbirni bi syai'in atathabbat alayhi. Ya Allah, ya Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam ini telah banyak. Aku bingung ya Rasulullah,
ajarkanlah aku dengan sesuatu yang aku dapat berpegang teguh dengannya. Maka apa jawab Rasulullah SAW? Apakah Rasulullah menjawab carilah dunia? Apakah Rasulullah menjawab berkelilingan di atas dunia, carilah harta yang banyak? Tidak. Rasulullah SAW mewasiatkan pada orang tersebut, la yazalu lisanuka ratban li dzikrillah, yaitu senantiasa lidahmu basah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Dengan mengingat Allah, kegundahan, kegelisahan, kesedihan akan hilang seketika. Inilah orang yang ingat Allah. Dengan orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti orang mati dan orang yang hidup. Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul ladzina yadhkuruna Allah wal ladzina la yadhkuruna Allah kamathalil hayy wal mayyit." Perumpamaan seseorang yang dia mengingat Allah Subhanahu wa taala dan orang yang tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Kita melihat orang yang hidup dan orang yang mati. Orang yang mati mereka tidak punya ruh, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sedangkan orang yang hidup dia mempunyai ruh, dapat melakukan segala kegiatan. Itulah perumpamaan antara orang yang mengingat Allah dengan orang yang tidak mengingat Allah. Yang satunya dia mempunyai ruh dan satunya tidak mempunyai ruh. Ini Rasulullah mengabarkan kepada kita bagaimana perumpamaan orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dunia, anak-anak kita, harta-harta kita mengingat kita dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan termasuk orang-orang yang merugi. Yang keempat, di antara as-sabab seseorang dapat berbahagia dunia dan akhirat, yaitu dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qanaah bersyukur terhadap apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sudah, apa yang diberikan Allah cukup terhadap kita. Kita tidak bisa minta lebih kepada Allah. Sudah seperti ini, Allah mengerti apa yang kita mau. Apabila kita diberikan harta yang banyak, belum tentu itu baik terhadap kita. Begitu juga, apabila kita diberikan harta yang sedikit, belum tentu itu juga akan mencelakakan kita. Justru sebaliknya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Undur ila man huwa asfala minkum wa la tandur ila man huwa fawqakum, fa huwa ajdaru an la ta'lamu ni'matallahi 'alaikum." Lihatlah orang-orang yang di bawah kalian dan jangan kalian melihat orang-orang yang di atas kalian. Fa huwa ajdaru an la ta'lamu ni'matallahi 'alaikum. Maka dengan begitu kalian tidak akan kufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apabila orang kufur terhadap nikmat Allah, maka lihatlah azab Allah sangat pedih. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun." Ingatlah aku, maka aku akan mengingatmu. Ingatlah aku, maka aku akan mengingatmu. Maka bersyukurlah kepadaku, wa la takfurun, dan kalian jangan kufur terhadap nikmatku. Yang kelima, di antara sebab seseorang dapat berbahagia di dunia dan akhirat, hendaklah dia mengetahui bahwasanya kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Kehidupan di dunia adalah kehidupan yang tempat bermain-main. Sedangkan di dunia orang dapat mendapatkan kesedihan, ketakutan. Makanya Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khuliqal insanu fi kabad." Manusia ini diciptakan dalam keadaan lelah, susah payah. Keadaan lelah dan susah payah. Sedangkan ketika dia memasuki akhirat, dia memasuki jannah Allah Subhanahu wa taala, maka segala ketakutan, kegelisahan, kecemasan semua akan hilang ketika dia masuki surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan bagaimana keadaan ahli surga. Wa qala Allah, wa qala alhamdulillahilladzi adhaba 'anna al-hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Wa qala alhamdulillah, dan segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dan kenyamanan dari kami. Inna rabbana laghafurun syakur. Sungguhnya Tuhan kami adalah Maha Pengampun dan lagi Maha Mensyukuri. Alladzi ahallana darul muqamati min fadli la yamassuna fiha nasab wa la yamassuna fiha lughub. Yaitu telah menghalalkan kepada kami, telah memasukkan kami dalam darul muqam, yaitu surga. Alladzi la yamassuna fiha lughub wa la yamassuna fiha lughub. Yaitu dengan begitu kami tidak mendapatkan kecemasan, hilang semua karena kita telah masuki surga Allah Subhanahu wa taala. Duduknya Imam Ahmad
rahimahullah ketika ditanya, mata yartahul mukmin, kapan seorang mukmin itu dapat beristirahat? Maka beliau mengatakan, hina awwal bawatu aqdamahu fil jannah, yaitu ketika dia pertama kali meletakkan kakinya dalam surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dalam surganya dan menyelamatkan kita dari api neraka. Subhanakallahumma bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.